Pengukuran kinerja melalui sasaran kinerja pegawai. Sebelumnya, mari kita kenalan terlebih dahulu. Hai, nama saya Karisma. Nama saya Karisma Cenintias Eka Putri, NPP 300811, nomor absen 15 dari kelas E3. Sudahkah kalian tahu apa itu SKP? SKP atau sasaran kinerja pegawai adalah yang ada dalam salah satu unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP artinya sasaran kinerja pegawai disusun berdasarkan beban kerja selama 1 tahun. Cara isi formulir SKP. Penilaian kerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan. Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain? Nah, cara menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau outputnya dari orang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan atau kegiatan? Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan atau kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 pada halaman 20. Lalu, bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 tahun dengan mengacu pada SKP atasannya langsung. Nah, ini nih mekanisme penilaian kinerja. Selanjutnya ada bagan penilaian kinerja PNS. Next yuk, sampai sini paham kan? Apa itu kinerja pegawai dan SKP? Yuk kita bahas. Tingkatkan evaluasi kinerja melalui SKP. Kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintahan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja instansi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, karena hal itu dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai negeri sipil. Evaluasi kinerja adalah metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau unit kerja organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, maka setiap pegawai, terutama di lingkungan sekretariat jenderal, hendaknya memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai jabatan fungsional maupun jabatan fungsional tertentu yang dimilikinya. Untuk itu, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan pada paket kerja pegawai dengan latar belakang pendidikannya, mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor untuk kepentingan kantor. Dengan semakin kritisnya masyarakat dan berbarengan dengan mengelindingnya era reformasi sekarang ini. Kinerja aparatur. Kinerja aparatur negara sedang dan akan terus menjadi sorotan masyarakat. Mereka akan dengan cepat dan mudah merespon segala sesuatu yang dilakukan. Perhatikan tingkah. Aparatur negara tidak bisa bertindak dan bersikap sekendaknya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga mereka akan terus dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Paham kan teman-teman?
karena adanya tantangan-tantangan baru untuk meningkatkan pelayanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Di mana sudah tidak bisa dipungkiri lagi dalam organisasi pemerintahan terdapat perbedaan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang cukup mencolok yang dimiliki aparatnya. Dibandingkan dengan sumber daya manusia pada organisasi swasta, maka merupakan suatu hal yang urgent bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kemampuan. Lanjut yuk. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pegawai, serta untuk memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi, ialah dengan melakukan penilaian yang tertuang dalam sasaran kinerja pegawai yang harus disusun pada akhir tahun serta pembuatan laporan capaian kinerja harian yang dibuat setiap hari. PP nomor 46 tahun 2011. Hal tersebut sesuai dengan terbitnya PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS tanggal 1 Desember 2011. Penilaian prestasi kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja, SKP dan target kinerja PNS, perilaku kerja atau tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS. Isi PP. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Juga disebutkan, PNS yang tidak menyusun SKP jatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1979, pada saat memberikan penilaian DP3, terkadang sebagai pimpinan hanya memberikan penilaian berdasarkan kegiatan PNS pada akhir tahun. Keadaan seperti ini memicu untuk dibuatnya PP yang baru sebagai penyempurnaan PP 10 Tahun 1979. Prestasi kerja terdiri dari dua unsur, yang pertama SKP, yang kedua perilaku kerja. Nah, bobot nilai SKP 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. SKP nantinya wajib disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja PNS. Penilaian prestasi ini bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja semakin meningkat. Paham kan guys? PP nomor 30 tahun 2019 memberikan kebebasan untuk menggunakan pengukuran kinerja setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Nah, ini dia tabel penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah contoh penilaian praktik kinerja kepala sekolah tahun 2021.